Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahidna salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wadarani wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha mustaqim wa 'adaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, bapak, para calon penghuni surga yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan pagi hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh atas karunia Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Bapak Ibu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tetap memperkenankan kita semuanya sehat walafiat. Sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, hingga besok kita mengawali Ramadan, kemudian mengikuti setiap rangkaian ibadah Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diperkenankan sehat walafiat. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang tidak seberuntung kita, dalam arti biasanya bisa ke masjid, biasanya bisa ke majelis taklim, tetapi sekarang tidak bisa karena sakit, kecelakaan. Tetangga kami kemarin, beliau itu sangat rajin, amat sangat rajin sekali sholat 5 waktu di masjid. Ibu-ibu sampun sepuh, qadarullah kalau ini tidak pengawasan kondur kirang 100 meter niku kok dadak dawah. Beliau membonceng anak perempuannya, kemudian roknya kejiret apa? Nggih, gir. Kok gir nggih, betul gir. Wong motor metik kok niku. Motor girin apa? Terus anaknya jungkel, beliau tidak siap, ikut jatuh. Kemudian diparingi rezeki, patah tulang kaki yang kanan dan tangan yang kiri. Terus niki tasih menyanyi itu bahasa Indonesia apa? Menyanyi itu bahasa Indonesia apa? Pinjal ya. Pinjal terus ya. Beliau tentu sangat kangen dengan masjid, tetapi tidak bisa berangkat ke masjid. Maka Bapak Ibu, kita tetap harus fokus berdoa, semoga kita diperkenankan Allah tetap sehat walafiat, sehingga besok bisa menikmati setiap rangkaian ibadah Ramadan dengan bahagia. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di majelis pagi hari ini dan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Di pelayan Ramadan mulai tanggal berapa? 1. Berarti sama dengan yang di Arab Saudi. Ramadan mulai tanggal 1. Oke. Kalau minggu gumun. Oh, ada yang mulai tanggal 28. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 27 tidak puasa. Kan pertanyaannya Ramadan mulai tanggal 1. Bapak Ibu, panjenengan Ramadan seneng apa susah? Ibu pun Yesus menjenengan. Kayak napa kok remen? Lo kan kedahulu langsung meruput. Ibu panjenengan menyiapkan santap sahur pukul pinten? 3. Ye, 3 sore. 3 pagi. Kemudian menyiapkan santap sahur. Setelah santap sahur siap, kemudian membangunkan suami dan anak-anak. Terus panjenengan sare napa nggih terus dah sahur. Terus setelah sahur selesai, panjenengan terus sare napa tidak wonten masjid? Iya, tidak wonten masjid. Alhamdulillah. Terus sholat tahiyatul masjid, kemudian azan, sholat sunnah fajar, tadi sholat rawatib qabliyah subuh, terus sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh selesai, terus kondur napa menyimak kultum subuh. Nyimak kultum subuh. Kemudian setelah kultum subuh selesai, suami kondur, sare panjenengan tetep panjenengan terus nggih kondur napa tetep teng masjid? Tetep teng masjid. Kenapa? Karena kepengin iktikaf di masjid sampai matahari terbit terus sholat 2 rakaat. Niku sholat napa niku? Sholat syuruk. Kenapa kok sholat syuruk? Bapak Ibu, nek panjenengan kemutan di Masjid Nabawi lan Masjidil Haram niku wonten jam sholat. Jam sholatnya ada 6. 1 subuh, 2 syuruk, 3 duhur, 4 asar, 5 maghrib, 6 isya. Pramila waktu syuruk adalah waktu yang sangat penting. Kanjeng Nabi pernah mengendikan barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk itikaf di masjid hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk, maka baginya pahala seperti pahala berhaji dan berumrah sempurna. Kanjeng Nabi ngendika sempurna sampai 3 kali, dan beliau tidak pernah goroh, tidak pernah ngapusi. Kata-kata beliau semuanya benar. Maka banyak sekali ibu-ibu di seluruh dunia rela ngantuk tetapi tetap di masjid menunggu sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat syuruk terus kondur, ibu-ibu terus sare apa terus nyupir. Nyupir itu nyuci piring. Oh, nyuci piring. Yeah. Terus setelah nyuci piring selesai, ibu-ibu terus sare apa terus nyuci pakaian. Yeah. Terus setelah selesai nyuci pakaian, terus sare apa nyapu latar. Nyapurin. Jadi bapaknya pasti sare loh. Jadi ampun buka wadi. Nah, terus setelah selesai nyuci piring, nyuci pakaian, nyapu, terus ibu-ibu sare apa siram? Siram. Ibar siram terus sare apa sholat duha? Sholat duha. Ibar sholat duha terus sare apa terus tadarus? Tadarus. Gandeng pun ngantuk, ya terus sare. Betul sare tertidur. Terus wudu jam 10:30 siang kok luwe nggih. Terus damel nasi goreng seafood. Nggih telur. Terus damel teh anget seger, terus dahar. Terus ngunjuk bibadar ngunjuk nembe kemutan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kan iki Ramadan. Bapak Ibu di bulan Ramadan kesupen. Dahar saya ngunjuk niku puasane batal napa mboten? Boten, ampun khawatir boten batal amargi kesupen. Bapak Ibu, hukum itu tidak ditetapkan bagi orang yang lupa, terpaksa atau dipaksa. Maka mudah-mudahan besok kita lupanya sering. Lah niku rezeki ya, Pak. Ya bareng rencana. Ya Bapak Ibu, memang yang dipikirkan ibu-ibu, yang dikerjakan itu banyak. Ya, yang dikerjakan banyak. Maka mohon bapak-bapak, ibu-ibu jangan disalahkan. Kalau naik motor belok ke kiri, retenya ke kanan. Soalnya sing dipenggalan itu kuatah. Lagi sing dipenggalan kata. Bapak Ibu, kita mestinya senang ketika bulan Ramadan karena Rasul paling pangandikan man shoma ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Malah lagi kanjeng Nabi pernah menganjurkan maqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk Allah yang beruntung yang terampuni semua dosanya, yang diterima semua amal ibadahnya, dan di akhir Ramadan nanti semoga kita termasuk Allah yang yang diperkenankan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Demikian pengajian kita dibagi. Lu kok pernah aku? Tadi kita setengah kali walas ya. Setengah kali walas. Bapak Ibu, kalau nusewu siang-siang di bulan Ramadan terus bos ngapusi. Niku posone batal apa mboten? Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau siang-siang di bulan Ramadan kita ngapusi, jangan khawatir, puasanya tidak batal. Tapi pahalanya sudah itu berkurang sampai habis. Pahalanya berkurang sampai habis. Terus, maksudnya Nabi kita pangandikan barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang dusta dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Pramila monggo ngatos halus Bapak Ibu, anggenipun jagi lisan kalian tulisan dengan HP. Ampun ngantos awak dhewe nge-share hoax, berita-berita bohong. Karena kalau kita sering, nanti kita bisa disebut sebagai pendusta. Ya Nabi nanti pada mengandikan cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu mengatakan setiap apa yang dia dengar. Nah kalau zaman Nabi dulu sudah ada HP, apabila kanjeng Nabi pada mengandikan cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala selalu nge-share setiap info yang dia dapatkan tanpa dicek dulu kebenarannya. Atas. Bahkan Bapak Ibu, kita bisa saja masuk dalam kategori orang munafik. Bapak Ibu, ada berapa ciri orang munafik? Berapa? Salah, buatan 3. Banyak Pak. Makanya hadisnya diawali dengan kata di antara. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Berarti kan lebih dari 3. Apa itu? Yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji dia ingkari. Yang ketiga, jika diamani dia khianati. Nah, hadis yang kedua, Rasul mengatakan bahwa ada 4 tanda seseorang dikatakan sebagai munafik, dan apabila tanda itu ada, salah satu ciri itu ada, maka cukuplah dia dikatakan sebagai munafik. Apa itu? 1, apabila dia berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji tidak ia tepati. Yang ketiga, jika berdebat dia berpaling dari kebenaran. Dan yang kelima, apabila dia membuat perjanjian dia khianati. Maka Bapak Ibu, yang paling aman adalah sebagaimana sabda Rasul, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Nah Bapak Ibu, diam itu paling aman. Barangkali mudah diucapkan, tapi kadang-kadang sukar dilaksanakan. Bapak Ibu nuwun sewu. Contohnya, kalau di bulan Ramadan ghibah niku napa? Bukan hanya ngerasani, tapi membuka aib orang. Membuka aib orang. Aib itu apa? Kejelekan atau masa lalu yang buruk dari seseorang yang pelakunya sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah kemudian menutup rapat aibnya. Kalau kemudian kita buka aibnya, kita ceritakan kemana-mana, maka kita berdosa, dan dosanya tidak terampuni selamanya. Dosa membuka aib orang itu tidak terampuni selamanya.
kecuali kita meminta maaf kepada orang yang kita buka aibnya dan orang itu memberikan maaf. Kalau tidak memberikan maaf, maka dosanya tidak terampuni selamanya. Nah ini saya itu aurat. Pramila monggo kita latihan mengendalikan lisan kita, jangan sampai kita membuka aib orang. Terus Bapak Ibu, zaman dunia nanti, kalau kita puasa Ramadan ya, puasa Ramadan siang-siang terus makan daging babi, niku puasanya batal apa benar? Ya batal wong makan. Apalagi makan daging babi. Daging babi itu haram dan haramnya tingkat 1. Sampai besok tingkat-tingkatan haram? Dari besok monggo dipun serat. Bapak Ibu, haram itu ada 3 tingkatan. Pertama, haram tingkat 1. Contohnya makan daging babi, itu haram tingkat 1. Yang kedua, ada haram tingkat 2, makan bangkai babi. Babi bangkai. Nah yang ketiga ada haram tingkat 3, yaitu makan bangkai babi bunting. Kan babi mengandung babi. Loh kan makan bangkai babi yang mengandung babi kan berarti tingkat 3. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu nanti ada sahabat Nabi ingkang asmanipun Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat muda yang masuk Islam itu bukan di usia 70 tahun tapi di usia 17 tahun. Jadi ketika Rasul berdakwah, beliau masih sangat muda, usianya 17 tahun. Beliau masuk Islam di urutan nomor 7 dan beliau orang yang hebat dalam arti sebagai salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, beliau itu pernah dulu meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya dengan kalimat permintaan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah Bapak Ibu, pendapat permintaan sahabat muda ini, Rasul tidak langsung mengatakan, oke mas, siap tak dongake, tidak begitu. Tetapi Rasul malah memberikan nasihat, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan jadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ulangi Bapak Ibu, Nabi memberikan nasihat, barang siapa memasukkan makanan haram atau makan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo Bapak Ibu ngatos-atos jangan sampai kita makan makanan yang diharamkan. Nah kalau kita makan makanan haram di hari ini atau besok atau lusa, niki bulan apa tadi niki? Bulan Sya'ban atau Februari. Nah kalau di akhir bulan Sya'ban ini kita sengaja makan makanan haram, maka Ramadan kita hilang. Ramadan kita hilang. Karena amal ibadah kita selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo ngatos-atos. Nah, Bapak Ibu, makanan haram itu bisa haram lidatihi, bisa haram li ghairihi. Haram lidatihi menika haram karena zatnya atau bendanya disebutkan haram di Quran ataupun di hadis. Contohnya pun di Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah Bapak Ibu, di ayat ini Allah mengharamkan kita mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi. Kemudian di Al-Maidah 90, Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian dapatkan keberuntungan. Nah, di ayat ini Allah mengharamkan kita mengkonsumsi minuman keras. Maka Bapak Ibu, haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, minuman keras itu adalah haram lidzatihi. Haram karena zatnya disebutkan haram di Quran ataupun di hadis. Di beberapa hadis ada larangan mengkonsumsi daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Contohnya apa? Harimau. Jadi kalau ada di pasar pelayan yang jualan sate harimau, betul gitu. Maka hukumnya haram. Atau tongseng singong, nggak boleh. Rica-rica beruang, termasuk daging siki tidak boleh kita konsumsi. Bapak Ibu nanti ada daging siki? Nanti ada daging siki? Sampai? Tidak nanti? Nggih, kula penate mata ten mriki nggih. Daging siki daging apa? Nggih, sikiri. Daging segawon. Hukumnya haram. Nah, kenapa haram? Karena anjing adalah binatang karnivora. Satu. Jadi alasan kenapa daging anjing hukumnya haram, karena anjing adalah binatang karnivora, binatang pemakan daging. Bapak Ibu, kalau segawon itu diberi makan lotek, itu kurang betul nih? Pecel, saya rebobor, bukan kurun. Saya gedang kelor, saya lombok hijau, bukan kurun. Kurunnya apa? Ya, balung, daging. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada pula makanan minuman yang disebutkan sebagai haram li ghairihi. Contohnya pun menurut saya Bapak Ibu, minuman keras ya, bir, whisky, brandy, scotch, wine, tequila, vodka, Genever, hafal Pak. Oh, dari kalau ngapalnya gitu ya. Oh, dari kan ngapalnya betul. Hukumnya haram. Mereka adalah minuman keras. Nah, sekarang Bapak Ibu nuwun sewu, panjenengan ingkang remen dahar tape wonten angkat tangan. Ingkang remen tape ketan, tape ketela, ayam. Yang remen ngacung, yang remen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 492. Bapak Ibu, minuman keras yang berkadar alkohol paling rendah disebut sebagai bir. Kandungan alkoholnya 3-5%. Kalau vodka itu minimal 35%. Nah, kalau tape ketan, tape ketela, peyem itu ternyata kadar alkoholnya kira-kira 8-9%. Halal atau haram? Ibu-ibu yang remen dahar duren, angkat tangan. Berapa orang yang suka duren? Berapa orang yang suka duren? Angkat tangan. Bapak Ibu jangan khawatir, saya cuma bertanya, tidak akan membelikan. Durian, sersat, lengkeng, nangka, cempedak, bahkan mangga, pelem, itu kalau masak pohon kemudian jatuh atau kita letakkan di meja makan misalnya, kita tunggu sampai matang bonyok. Itu bonyok ini bahasa Indonesia apa? Busuk. Nah, itu kadar alkoholnya bisa mencapai 9-10%. Halal atau haram? Panjenengan yang berpendapat itu halal, angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. Yang berpendapat itu haram, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Walang kata. Oke, Bapak Ibu, kepada belum matur, pilih para ulama sepakat pula dan tidak berbeda pendapat bahwa buah-buahan yang berkadar alkohol tinggi seperti durian, sersat, lengkeng, nangka, cempedak itu hukumnya haram kalau kita dapatkan dengan cara mencuri. Saya setuju, nek niku nyolong niku haram.
saestu demi Allah kula mboten goroh. Tapi kalau kita peroleh dengan cara membeli dengan uang kita sendiri, maka hukumnya halal. Apa Ibu? Hukumnya halal. Kalau nyampe sopan jenengan ingkang nate nyolong wonten angkat tangan. Ngajeng. Niki sing ngajeng namung bapak-bapak, ibu-ibu mboten ngajeng ngapusi. Lho kan jenengan nate nyolong jambulur ya. Nate nyolong pelem mboten? Sawo. Saya itu talok. Saya itu dereng nate. Oh talok nggih. Talok pelem rambutan, sesat, lengkeng. Nanti jenengan dia, Pak jenengan nanti ngelongsi tebung mari Pak. Berarti laki-laki sejati. Nah, ngelongsi, niku kapan? Kan rien Pak. Niku kan rien. Saat ini apa kasih sok nyolong? Betul ya. Bapak Ibu, panjenengan tentu nanti mundur buah di kios buah atau di supermarket. Nanti ngicipi? Ngicipi niku halal apa haram? Ngicipi niku halal apa haram? Bapak Ibu, ngicipi buah kan biasanya pun buah-buah yang alit nggih. Lengkeng, rambutan, duku, jeruk, salak. Jarang ngicipi duren, semangka. Jarang. Bapak Ibu, ngicipi niku halal apa haram? Monggo panjenengan 3 menit diskusi kalih kewatengan panjenengan. Monggo niku dipun bahas. Ngicipi buah wonten supermarket utawi kios buah niku halal apa haram? Monggo 3 menit. Dorong 3 menit Bu. Dorong 3 menit Bu. Moga dipun bahas dulu ya. Ngicipi buah wonten kios buah utawi supermarket niku halal apa haram? Baik, Bapak Ibu, sudah 3 menit. Karena 3 menitnya pelayan itu kan cepat. Panjenengan kan berpendapat bila ngicipi buah wonten kios buah wonten supermarket menika haram, angkat tangan. Kok waduh. Satu orang. Loh ini kita baru belajar. Yang namanya belajar itu menjawab dengan jawaban yang salah itu boleh. Tapi besok kalau ujian tidak boleh salah lagi. Nah kan kita baru belajar. Ulangi. Bapak Ibu yang berpendapat ngicipi buah wonten kios buah di supermarket itu haram. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang berpendapat itu halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bingung angkat tangan. Oke, Bapak Ibu, kepada kaum ulama malih, bila para ulama sepakat bulan dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah di supermarket atau di kios buah itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Contohnya pun sewu Bapak Ibu nanti mundut kelengkeng nggih. Nanti ngicipi Bapak Ibu ngicipi kelengkeng biasanya yang kita petik, yang kita icipi kelengkeng yang paling kecil atau yang paling besar? Nganggung gitu. Itu paling besar. Nah, lengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita icipi itu nanti ikut ditimbang apa tidak? Tidak. Tadi minta izin apa tidak? Oke. Nah, lengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, yang tadi yang paling besar tadi itu, yang sudah masuk ke perut kita, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Tidak. Tadi minta izin apa tidak? Kalau minta izin itu halal. Tapi kalau tidak minta izin itu haram. Bapak Ibu, tumpuan buah lengkeng di kios buah atau di supermarket itu bukan barang suguhan, itu barang dagangan. Dan penjualnya pulaknya pakai uang, gak pakai daun. Nah maka kalau dulu kita pernah ngicipi tanpa minta izin tidak apa-apa, itu kan dulu. Kalau dulu kita pernah nyolong tidak apa-apa, itu kan dulu. Yang penting besok tidak lagi. Bapak Ibu, kalau nanti rencangi semah kulo
Ikut yang wonten niku niku. Rejangi senang kula beli buah, tumbas buah wonten kios buah wonten Jalan Kolombo, Pak. Jadi kalau rencang istri melebat milih-milih buah, saya duduk di tepi jalan di atas motor. Persis di depan saya ada tumpuan buah lengkeng, wonten duku, wonten rambutan, wonten salak. Tetapi persis depan saya itu ada buah lengkeng. Buahnya itu besar-besar, ketinggalan pun pasti suger, Pak. Nah, kebetulan penjualnya keluar. Saya bilang, Mbak, kok lengkengnya api-api ya, Mbak? Iya, Pak, ini lengkeng super, lengkeng Bangkok. Nembe dugi wong dalu. Oh, sekilone pinten? Pas sewes, Pak, pas sewes ndos sewu. Oke. Mbak, nun sewu nek kula ngicipi pareng, Mbak. Monggo, Pak. 3 nggih, Mbak. Lu salah kula napa kan kula nembung. Lu kan kula nembung toh. Lu salah kula napa? Lu jawabannya monggo, Pak. Nah, karena monggo, Pak, maka saya cari lagi yang paling besar 3. Halal loh, Pak. Nah, kemudian saya petik, kemudian saya duduk di atas motor, saya kupas, saya nikmati. Masya Allah, nikmat sekali. Kenapa nikmat? Karena buahnya besar-besar, masih segar dan gratis. Nah, yang terakhir ini paling penting. Kemudian ketika buah yang ketiga itu selesai saya makan, kebetulan mbaknya keluar lagi. Mbaknya penjualnya keluar lagi. Saya bilang, Mbak, pantasan jenengan iku sugih. Jenengan pinter milih buah. Barangnya api-api, kok jenengan baik hati, gemar menabung dan tidak sombong. Nek kula ngicipi milih pareng, Mbak. Lho kan kula nembung napa? Salah kula napa? Mau kok sakit. Lha niku tiyangnya sih. Monggo Pak, kalih nggih Mbak. Monggo Pak. Bapak Ibu ngicipi buah lengkeng itu besar-besar 5 butir, kalau minta izin dan diizinkan itu halal. 1 saja kalau tidak minta izin itu tetap tidak halal. Maka sepindah balik kalau dulu pernah ngicipi tanpa minta izin mboten napa-napa. Niku rak riyen. Yang penting besok tidak lagi. Mijang nembung. Lah nembungin apa wae? Kan ngicipi, tidak apa-apa. Termasuk non sewu Bapak Ibu ingkang tahun menika badhe tindak haji wonten bijang. Ingkang bijang badhe tindak haji tahun menika, saya tahun ngajeng. Bapak masyaallah, alhamdulillah tabarakallah. Mugi-mugi haji panjenengan pinaringan mabrur. Bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu wonten ingkang badhe tindak umroh bulan ini atau bulan depan. Nek tidak haji atau umroh kan tentu bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang paling sering apa? Kurma, air zam-zam, terus kacang Arab. Bapak Ibu, bagaimana cara kita minta izin kalau mau ngicipi kurma misalnya? Karena di halaman apa Bu? Halaman makam para syuhada di Bukit Uhud itu banyak orang yang jualan buah kurma, macam-macam. Ada yang besar-besar, bentuknya macam-macam, ukurannya macam-macam, harganya macam-macam. Di halaman Jabal Rahmah juga banyak orang jualan buah kurma. Bapak Ibu, bagaimana panjenengan ingkang rumiyin nate tindak haji atau umroh berapa orang? Katakan. Saya pengen tahu. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 400. Oke. Bapak Ibu, bagaimana cara kita nembung kalau mau ngicipi buah kurma? Bagaimana cara ngicipi? Cara nembungnya bagaimana? Oh, udah dibagi. Nah, kalau belum dibagi, bagaimana cara kita nembung? Ini kok kurmanya api-api loh, Bu. Bagaimana kalau kita kan nggih kepengin tuh kok onten kurma sing wageng. Halang-halang ngoten. Ngeten saya. Begini Bapak Ibu, caranya begini. Besok kalau kita pengen nyicipi kurma, kita berdiri diam, berdiri di depan tumpuan buah kurma, diam. Kemudian perhatikan cari kurma yang paling bagus, paling besar. Terus diambil, tanyakan ke penjualnya, halal? Jika dijawab halal, kantongi. Kemudian geser kiri 1 langkah. Perhatikan kurma yang paling bagus, paling besar, diambil, tanyakan halal. Jika dijawab halal, kantongi. Terus geser kiri lagi 1 langkah gitu. Perhatikan kurma yang paling bagus, paling besar, yang di Jogja tidak ada, ya. Yang paling bagus Bu.
jangan yang jelek, yang paling bagus. Diambil, tanyakan ke penjualnya halal. Jika dijawab halal, kantongi. Jika sudah genap 1 kilo, pulang. Lempeng pak, 3 kilo mawon. Bijang malih. Ratus saya, bukan namun 50 rial. Oke, sami gitu pak. 50 rial ya kali atas saya bu. Ye, bapak ibu monggo. Atas jangan rusak ibadah puasa kita dengan mengambil yang bukan milik kita. Termasuk non saya rumiyin niku nate wonten ibu pengawasan wonten kula kesepen masjid napa nggih ten Jogja. Ada ibu bertanya begini, Ustaz, di depan rumah kami itu ada rumah kosong. Pemiliknya pindah ke Surabaya. Nah, di halaman rumahnya itu ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat. Karena rumahnya tidak ketumbuhan bahasa Indonesia apa? Lagi suung bahasa Indonesia apa? Kosong. Oh, jadi kalau kosong itu bahasa Indonesia tidak ketumbuhan, benar? Jadi kalau misalnya ada pilihan dukuh atau pilihan lurah, ya itu melawan kotak kosong, jadi kotak yang tidak ketumbuhan, benar? Angel banget. Nah, karena rumahnya tidak ada penghuninya, suwung, buatan ketunggon, karena pemiliknya pindah ke Surabaya, maka seringkali buah alpukat itu jadi sangat lebat, muatan sampai jatuh. Bonyok. Kok iman-iman gitu? Kalau saya petik, boleh apa tidak? Bapak Ibu, ini kunci jawabannya bagaimana? Boleh apa tidak? Kita petik. Panjenengan yang berpendapat boleh dipetik, angkat tangan. 1, 2 orang. Yang berpendapat tidak boleh, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. Yang bingung, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Bapak Ibu, waktu itu saya jawab boleh Bu, silahkan, tapi minta izin pemiliknya. Bukan di Surabaya. Nih, bukan apa-apa. Ibu, pohon alpukat itu kan bukan milik kita. Maka kalau kita pengen memetik, kita harus minta izin pemiliknya. Tapi kan di Surabaya. Terus, Ibu kagungan nomor HP ini bukan? Nek kagungan, monggo ditelepon atau dikirimi SMS atau dikirimi WA. Minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan. Wah, gak punya nomor HP ini. Kalau alamat rumahnya punya? Gak punya. Tapi mungkin Pak RT kagungan. Nah, kalau Pak RT kagungan, monggo panjenengan nyamper Pak RT, alamat rumahnya yang di Surabaya, terus dikirimi surat dengan perangko balasan. Wah, selak bosok. Eman-eman, kamu bazir. Bu, non sewu, itu kan bukan milik kita. Tapi kan mubazir. Nah, mubazir itu kalau itu milik kita. Kalau itu bukan milik kita, maka tidak ada kata mubazir. Ini peken apa Pak namanya? Bu, dan peken pelayan itu ngen parkiran itu kuatah motor yang telecek, ket enjing, siang, sonten, motor kathah niku. Mungkin di bar pengawasan di motor di tunggal paling bener. Kita kamu bazir ya, ini kejawahan, kepanasan, eman-eman itu mubazir. Gak mulai angin diantem itu yang Bapak Ibu, yang namanya mubazir kalau itu milik kita. Kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Nah, kalau niku dia nanti dibantah tiang. Loh, kan ngicipi buatan supermarket kan boleh toh? Iki balik nih kamu boleh, tapi minta izin. Bapak Ibu, kalau nanti sengaja dengan istri berdua ke toko Superindo, betul kamera untuk moto tulisan mohon tidak mencicipi. Wallahi, wonten. Contohnya pun ini untuk tulisannya lengkeng Bangkok mohon tidak mencicipi. Jelas wonten. Lengkeng Bangkok. Niki wonten malih duku. Kok nggih duku. Niki nganu nggih kalah dengan sinar matahari. Duku mohon tidak mencicipi. Jelas ada tulisannya. Maka sepindah balik Bapak Ibu monggo menawi badhe menapa nggih ngicipi minta izin. Kalau mau memetik pohon buah milik orang lain, tetangga kita, monggo minta izin. Jangan kita mengambil yang bukan milik kita dengan cara yang tidak benar.
Terakhir, Bapak Ibu, boleh apa tidak kalau kita ngapusi? Boleh apa tidak kalau kita jualan jualan barang-barang yang palsu, bukan barang ori tapi barang KW. Misalnya tas bermerek tapi KW, sepatu bermerek tapi KW, jam bermerek tapi KW. Boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak boleh dideklar, dinyatakan sebagai barang ori. Katakan ini barang KW, makanya harganya murah. Kalau ben niku wonten tiyang mandi jam Rolex, gini pun gang 100.000. Niku asli apa mboten? Mboten. Rolex niku pinten gini? Sekitar 20 sampai 50 juta. Niku jam kok. Sepatu kalau ini kira-kira 2 pekan yang lalu saya lihat ada sepatu di Bandara Jeddah itu harganya 4,5 juta. Kalau mikir sepatu ini tidak 4,5 juta. Iman-iman gitu Pak. Mbak tidak sepatu ini. Jualan barang KW itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengatakan itu barang asli. Bapak Ibu, nanti Kolomben saya dapat tugas pendampingan sertifikasi halal pengusaha UKM di 7 provinsi termasuk di Nusa Tenggara Barat, di Mataram. Nah waktu itu saya dijemput oleh mahasiswa saya dengan keluarganya, kemudian diajak mampir ke Pasar Mutiara Skarbene. Di sana banyak mutiara-mutiara yang bagus. Saya kira saya mau dibelikan, ternyata hanya diajak gitu. Oh alhamdulillah. Yang penting bukan dibelikan, tetapi ilmunya berharga. Mereka mengatakan mutiara itu ada 2 macam. Yang pertama mutiara yang asli. Mutiara yang asli itu 1 butir, kira-kira 1 atau 2 gram, itu harganya minimal 300.000. 1 butir mutiara. Nah kalau yang aspal asli tapi palsu, benar-benar mutiara tapi dipelihara di kepam yang dangkal, itu harganya kira-kira ya cuma 20.000, 30.000. Nah maka kemudian kalau mutiara yang asli itu warnanya awet, tidak pudar. Yang aspal itu mudah pudar. Nah maka pernah suatu pagi setelah sholat subuh dan ngaji, saya tiduran di tepi pantai, menikmati pantai di Mataram. Dan sana kan pantainya biru, airnya biru, kemudian banyak nelayan yang pakai jilbab. Tetapi beberapa nelayan tidak pakai jilbab karena laki-laki, Pak. Nah, dia pakai sarung. Lalu laki-laki masuk disuruh pakai jilbab. Jadi perempuan-perempuan nelayan itu pakai jilbab. Nah, menikmati pemandangan yang jarang saya lihat ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang datang nawari mutiara. Silakan Pak, kalau mau beli oleh-oleh mutiara. Oh sudah beli kok, tapi mungkin mau tambah lagi gitu. Ya berapa harganya? Sekian Pak. Ini asli apa palsu? Asli Pak, asli. Berapa harganya? 30.000. Oh, gitu. Kalau betul wani ngenyang Pak. Soalnya ngenyang asal kan teman-teman duitnya. Oh enggak, saya udah beli kok. Gak apa-apa kamu bertambah lagi. Boleh kurang Pak? Oh boleh kurang, iya. 10.000. Sekian 30.000 lompat ke 10.000. Oh enggak ada beli. Nah maka Bapak Ibu monggo sepeda malih. Ini kan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kan bulan yang diberkahi. Nah makanya banyak orang-orang yang kalau kita lihat di YouTube ternyata banyak saya ini alarm jam itu pun rampung jam. Yeah. Kalau kita lihat di YouTube ini yang ibadah umrah itu banyak sekali, mirip ibadah haji suasananya. Mekah, Masjidil Haram full. Bahkan pekarangan sekarang Bapak Ibu, halaman luar itu sekarang diperluas nih. Itu pun penuh sekarang. Bahkan banyak orang yang sholat di halaman WC, banyak Pak. Luar biasa. Jalan-jalan seperti lorong ini penuh orang. Luar biasa. Kenapa banyak yang umroh sekarang? Karena ngejar suasana belum panas, kan masih adem ini.
Kemarin sempat anomali, biasanya kan Madinah lebih dingin. Madinah itu sudah 17 sampai 18 derajat, Makkah malah 16 derajat, Pak. Sejuk. Nah, maka moga Bapak Ibu di bulan yang diberkah ini, di bulan Sya'ban, kita belajar menjaga diri dari yang diharamkan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sepindah malih kita diperkenankan Allah tetap dalam kondisi sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian bisa menikmati setiap rangkaian ibadah Ramadan dengan bahagia. Semoga di akhir Ramadan nanti kita termasuk hamba Allah yang terampuni semua dosanya, yang diterima semua amal ibadahnya, dan diperkenankan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Semoga Bapak Ibu kita semuanya yang hari ini hadir di tempat ini dan dalam kondisi sakit, semoga oleh Allah disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Kita yang hari ini masih punya masalah, semoga hari ini masalah kita dihapus Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir hari ini yang masih punya hutang, semoga dimudahkan dalamnya hutang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.